pada kesempatan kali ini saya dapat jatah komersialisasi teknologi produk, technological product. Nah, ini ada quote ya, change is the door to new present, ya, where success can only be achieved through change and adaptation. Jadi perubahan itu sesuatu yang memang harus, ya. Kalau pengen sukses ya harus ubah dan harus beradaptasi. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama adalah kita akan bahas dulu produk teknologi itu apa sih gitu. Nah, produk teknologi adalah produk atau jasa yang mengandung elemen teknologi sebagai salah satu komponen utamanya atau ciri khasnya. Jadi produk teknologi itu biasanya menggunakan pengetahuan ilmiah dan teknis untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, atau menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Contoh dari produk teknologi itu antara lain perangkat lunak, perangkat keras, peralatan medis, elektronik, kendaraan listrik, dan bahan bakar alternatif. Produk teknologi juga dapat mencakup layanan teknologi seperti pengembangan perangkat lunak, perawatan sistem komputer, konsultasi teknologi, dan sekarang kalau ini ada kayak semacam startup itu Gojek, Tokopedia dan lain sebagainya itu juga memanfaatkan dari produk teknologi. Nah, kemudian sebelum produk teknologi itu dikomersialisasikan, itu pasti akan melihat dua hal ini. Yang pertama adalah technical segmentasi by aplikasi, ada segmentasi teknik, dan yang kedua adalah behavioral segmentation. Nah, segmentasi perilaku. Nah, kalau segmentasi teknikal itu adalah proses mengidentifikasi dan membagi pasar atau konsumen berdasarkan karakteristik teknis atau fungsional dari produk teknologi yang dijual, seperti fitur produknya, spesifikasi teknis, performnya, kinerjanya, keandalan, dan sebagainya. Nah, dalam segmentasi teknikal ini perusahaan cenderung membagi pasar berdasarkan kebutuhan fungsional konsumen dan kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian langkah berikutnya yaitu adalah segmentasi perilaku. Nah, segmentasi perilaku ini adalah proses mengidentifikasi dan membagi pasar atau konsumen berdasarkan perilaku konsumen terkait dengan penggunaan produk teknologi yang dijual, seperti pola penggunaan, preferensi pembelian, loyalitas merek, motivasi pembelian, dan sebagainya. Nah, dalam segmentasi perilaku, perusahaan cenderung membagi pasar berdasarkan cara konsumen berperilaku terhadap produk teknologi dan keputusan pembelian yang mereka buat. Tujuan dari segmentasi perilaku adalah untuk memahami lebih baik perilaku konsumen dan membuat keputusan pemasaran yang tepat dalam rangka meningkatkan penjualan dan keuntungan. Mungkin kalau dari chapter 95 ini bahannya mungkin hanya sedikit begitu ya. Ini langsung saya ke contoh kasus. Ini saya ambil contoh kasus, bukan contoh kasus yang dia melambung sukses, tapi kebalikannya. Bahwa kalau mau tadi seperti pembukaan, bahwa kalau mau tetap terus berjaya, maka harus senantiasa berubah dan beradaptasi. Nah, ini di contoh kasus untuk komersialisasi produk teknologi ini saya contohkan pada Nokia gitu ya. Nah, Nokia ini dulu sempat jaya gitu, bahkan HP-nya itu iklannya itu buat ngelempar anjing lah apa itu nggak rusak gitu, lebih tangguh gitu, bahkan dilindas mobil itu nggak rusak gitu. Ya hampir setiap orang pada masanya tahun 2000-an itu bangga kalau pakai Nokia gitu. Tetapi ketika kemudian faktor-faktor ini kayak Nokia itu seperti terlena gitu. Ya, nah, yang pertama adalah keterlambatan dalam memasuki pasar smartphone.
Jadi Nokia mengabaikan tren pasar pada saat itu, yaitu meningkatnya permintaan akan smartphone yang menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik daripada ponsel biasa. Jadi sebagai akibatnya Nokia kehilangan pangsa pasar ke pesaing yang lebih inovatif seperti Apple dan Samsung. Tapi sebelumnya itu juga ada BlackBerry ya, tapi BlackBerry juga nggak bisa berinovasi dan beradaptasi. Kedua, kelemahan dalam sistem operasi. Nah, Nokia ini pada awalnya dia mengembangkan sistem operasi Symbian, tapi sistem operasi ini dianggap ketinggalan zaman dibanding dengan sistem operasi pesaing seperti iOS pada Apple dan Android. Gitu. Nah, Nokia mencoba untuk memperbaiki sistem operasi mereka dengan meluncurkan Migo, tetapi gagal untuk menarik perhatian konsumen. Lalu apa namanya, telatlah langkah yang diambil. Kemudian fokus terlalu banyak pada hardware. Nah, Nokia ini pada zamannya itu dia berfokus pada perangkat kerasnya, berfokus pada pengembangan kamera, pengembangan perangkat kerasnya ini, sehingga pengembangan yang bersifat software itu seperti terabaikan, sehingga ini diambil oleh pesaingnya. Terus kemudian yang keempat, kehilangan keunggulan dalam inovasi. Jadi Nokia telah kehilangan keunggulan dalam inovasi dan pengembangan teknologi dibandingkan dengan pesaing mereka. Mereka tidak dapat menciptakan produk yang inovatif dan menarik untuk pasar. Sementara pesaing mereka terus mengembangkan produk yang lebih baik dan lebih menarik. Nah, dengan faktor-faktor tersebut, Nokia akhirnya kehilangan pangsa pasar mereka dan akhirnya dijual diakuisisi Microsoft pada tahun 2014. Nah, pengalaman Nokia ini menunjukkan pentingnya tadi tren pasar mengembangkan inovasi teknologi yang tepat dalam memenangkan persaingan di industri teknologi. Nah, mungkin untuk chapter 95 ini mungkin hanya sedikit bagian saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Oke, oke. Selanjutnya ini ada berapa orang? Ya, oke. Sebelum Pak Dimas langsung panelis satunya atau langsung tanya Pak? Oke, langsung dimoderatori. Kemarin siapa? Kemarin siapa yang Joko? Yang presentasi kemarin siapa? Ya, berarti Mbak Tia sama Mbak Nurjana tanya Dimas. Joko? Pak Joko. Yang presentasi terdahulu membahas yang sekarang. Panggil. Kok nggak mudeng toh? Iya, wis buka apa durung kowe iki? Ya. Yang terdahulu siapa? Nah, sekarang tanya.
Oke, Mas, baik. Tadi agak keputus, saya cuma mendengar tadi bagian di sekali bersopi banyak merumahkan karyawannya. Yang sebelum itu apa, Mas? Mas, tadi terputus. Oh, berarti pertanyaannya fenomena apa terhadap Shopee, begitu ya? Oke, baik. Eh, izin di tempat saya baru ada. Baik, mohon maaf. Terkait dengan pertanyaan dari Mas Joko tadi tentang fenomena startup yang kemudian banyak yang apa namanya begitu ya. Jadi, pertama kita lihat bahwa startup yang ada di Indonesia ini bisa dikelompokkan menjadi apa namanya startup dia yang e-commerce yang untuk perdagangan dan startup macam layanan kayak Gojek, layanan antar Gojek, Grab dan SIM dan sejenisnya. Nah, startup ini kemudian memiliki ceruk pasar yang sama sebenarnya, bahwa dengan banyaknya startup tidak menang jumlah pasar gitu. Kemudian akhirnya yang menjadi apa namanya faktor startup tersebut bisa bertahan selain investor yang kuat itu adalah kemudahan penggunaannya terhadap fitur-fiturnya, kemudian kemudahan dalam transaksi, kemudahan klaim atau garansi, itu yang kemudian menjadikan beberapa startup yang tidak bisa mengikuti
startup yang lebih besar itu keteteran sehingga tidak mampu untuk memelihara atau memperbesar ceruk pasarnya. Sehingga inilah yang menyebabkan startup itu tutup gitu. Tapi kaitannya dengan materi sebenarnya ada tadi sebelumnya itu ada segmentasi. Kalau di HP itu yang technical tadi, HP itu ada yang nyari kameranya, ada yang nyari prosesornya, ada yang nyari RAM-nya, memorinya. Sehingga itu kan ada HP entry level, HP medium, HP gaming, dan seterusnya begitu. Nah, mungkin oleh startup ini karena ceruk pasarnya adalah ceruk pasar yang sama, sehingga akhirnya mainnya adalah main diskon. Ketika adu diskon modalnya nggak kuat, nggak imbang, ya sudah akan banyak mengalami kerugian gitu. Mungkin begitu Mas Joko. Siap, kayaknya seperti itu. Jadi sudah perang harga, perang investor, maksudnya nyari investor karena ternyata mereka ini juga kayak ngobrol gitu ya. Aku butuh nih, saya punya begini-begini, silakan tanam nanti hasilnya begini. Tapi ternyata ya tidak semua ini. Iya, betul, betul. Ini, Udah belum? Oke. Ini saya mau bertanya tentang tadi kan salah satu faktor untuk produk teknologi itu kan ada segmentasi perilaku ya. Boleh dijelaskan beberapa segmentasi perilaku itu apa saja dan contohnya termasuk solusinya dengan berbagai segmentasi perilaku tersebut strategi. Terima kasih. Baik Pak Fauzi, ntar saya buka PowerPoint-nya lagi. Mohon maaf, kayaknya PowerPoint saya agak error sebentar. Kalau di dalam bukunya sendiri itu tidak secara lengkap, maksudnya menguraikan segmentasi perilaku itu sendiri, Pak Fauzi. Tetapi dari bukunya itu bisa kita lihat bahwa segmentasi perilaku ini seperti mencari pola dari customernya, baik dia penggunaan device-nya, penggunaan teknologinya, terus kemudian kemudian loyalis merek, terus motivasinya apa gitu. Jadi segmentasi pelaku ini memang tidak begitu lengkap diuraikan di dalam chapter 9.5,
Tetapi dengan kita tahu bahwa yang dilihat adalah preferensi pembelian, loyalitas merek, motivasi pembelian, begitu, maka dengan perilaku seperti itu produsen atau dari pihak pabrik itu bisa memutuskan, untuk segmentasi anak muda itu yang dipakai adalah entertain-nya, sehingga dia speknya ditinggikan di bagian entertain. Untuk bapak-bapak itu paling yang dibutuhkan hanya untuk komunikasi, berarti. Jadi dia tidak membutuhkan untuk RAM yang terlalu besar, prosesor yang begitu canggih, sehingga dari perilaku ini ketahuan. Termasuk dari loyalitas merek. Kita bisa lihat kalau misalkan iPhone mengeluarkan produk, itu yang ngantri launching itu antrinya banyak banget. Padahal hanya mau beli HP. Nah, seperti itu, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, kita lanjut. Ya, terus itu siapa? Siapa? Ika sama siapa? Enggak, yang kemarin itu loh. Ya, habis itu nanya gitu. Kamu tuh kok susah toh? Izin bertanya, Pak Dimas. Misalnya, Loh, bukan sekarang. Yang kedua. oh ya, Bu. Oh iya, nanti ya, Bu. Oh Ya. iya. Ini. Moderatornya. Nah, nanti yang tanya itu Nurjana sama siapa itu. Kok enggak bunyi ya, Mas? Sudah kan? Oh ya. Oke, terima kasih Prof. Kesi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini melanjutkan chapter 9.5, yaitu chapter 9.6 mengenai implementing complex product. Produk atau sistem yang kompleks adalah kasus khusus dalam pemasaran, karena baik teknologi maupun pasar tidak didefinisikan atau dipahami dengan baik. Seperti yang pada pertemuan pertama kemarin dalam tabel kebauran pasar ya, kompleks itu kan dalam artian teknologi dan produk berkembang bersama. Nah, oleh karena itu teknologi dan pasar tersebut berkembang bersama dari waktu ke waktu saat pengembang dan pengguna potensial berinteraksi. Dalam proses komersialisasi untuk produk yang kompleks ini ada beberapa karakteristik, yaitu produk cenderung terdiri dari sejumlah besar komponen dan subsistem yang saling berinteraksi,
Yang kedua, pengetahuan teknis pelanggan cenderung lebih besar, tetapi ada beban bagi pengembang. Yang ketiga yaitu adopsi kemungkinan melibatkan komitmen jangka panjang, dan karena itu biaya kegagalan untuk melakukan cenderung tinggi. Proses pembelian seringkali panjang dan adopsi mungkin tertinggal bertahun-tahun dari ketersediaan dan penerimaannya informasi di awal. Sifat produk yang kompleks. Produk kompleks biasanya terdiri dari sejumlah komponen atau subsistem yang bergantung pada seberapa terbuka standar untuk antarmuka antar berbagai komponen produk yang dapat ditawarkan sebagai sistem paket atau sebagai subsistem atau komponen. Dalam hal ini menunjukkan bahwa ada nilai tambah yang bisa diperoleh dengan mengembangkan dan memasarkan sistem daripada komponen. Biasanya nilai tambah pada tingkat sistem yang lebih besar daripada jumlah nilai tambah komponen tersebut. Berikutnya, tautan antara pengembang dan pengguna. Dalam hal ini, riset inovasi yang telah lama menekankan pentingnya memahami kebutuhan pengguna dalam mengembangkan produk baru, tetapi dalam kasus khusus produk dan layanan yang kompleks ini, pengguna potensial mungkin tidak menyadarinya atau mungkin belum dapat mengartikulasi kebutuhan mereka. Dalam kasus seperti ini tidak cukup hanya untuk memahami atau bahkan untuk memuaskan pelanggan yang sudah ada, tetapi perlu untuk memimpin pelanggan yang sudah ada dan mengidentifikasi pelanggan baru yang potensial. Dalam teknik riset pasar konvensional tidak banyak berguna dan akan menjadi beban yang lebih besar bagi pengembang untuk mendidik calon pengguna. Dalam hal ini penentuan hubungan antara pengembang dan pengguna yaitu sedikit aplikasi dan sedikit pengguna. Yang kedua sedikit aplikasi tetapi banyak pengguna. Yang ketiga banyak aplikasi tetapi sedikit pengguna. Yang keempat banyak aplikasi dan pengguna yang berbeda. Berikutnya peran pengguna utama. Dalam peran pengguna utama sangat penting untuk pengembangan dan adopsi produk yang kompleks. Dalam hal ini pengguna utama menuntut persyaratan baru di depan pasar umum pengguna lain, tapi juga diposisikan di pasar untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan dari pemenuhan persyaratan tersebut. Di mana pengguna potensial memiliki tingkat kecanggihan yang tinggi, misal dalam bisnis. Pasar ke pasar bisnis seperti instrumen ilmiah, peralatan modal, dan sistem TI, pengguna utama dapat membantu mengembangkan inovasi bersama. Dan karena itu sering menjadi adopsi awal dari inovasi semacam itu. Ada beberapa identifikasi dari sejumlah karakteristik pengguna prospek, yaitu mengenali kebutuhan lebih awal. Yang kedua, mengharapkan tingkat keuntungan yang tinggi. Yang ketiga, yaitu mengembangkan inovasi dan aplikasi mereka sendiri. Yang keempat, yaitu dianggap sebagai perintis dan inovatif. Adopsi produk yang kompleks. Proses pembelian untuk produk yang kompleks cenderung panjang karena sulitnya mengevaluasi risiko dan penerapan selanjutnya. Risiko-risiko yang dirasakan adalah fungsi dari ketidakpastian pembeli dan keseriusan konsekuensi keputusan untuk membeli. Ada dua jenis risiko dalam hal ini, yaitu risiko kinerja, yaitu sejauh mana pembelian memenuhi ekspektasi. Berikutnya yaitu risiko psikologis yang terkait dengan bagaimana orang lain dalam organisasi bereaksi terhadap keputusan tersebut. Dalam hal ini, 3 faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan pembelian dalam suatu organisasi, yaitu lingkungan politik dan hukum.
Yang kedua yaitu struktur organisasi dan tugas. Yang ketiga peran dan tanggung jawab pribadi. Dalam kaitannya produk kompleks ini seperti yang di pertemuan awal, yaitu produk kompleks adalah teknologi dan pasar berkembang bersama. Dalam kasus ini saya mengambil contoh pada bisnis e-commerce, yaitu di mana kemajuan di bidang teknologi, komputer dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. E-commerce adalah sebuah model bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. Dalam e-commerce, aktivitas penjualan, pemasaran, dan pembelian dilakukan semua menggunakan internet. E-commerce umumnya membutuhkan beberapa sarana seperti website, aplikasi, serta payment gateway atau metode atau alat pembayaran untuk menyelenggarakan transaksi barang dan jasa secara online. Di Indonesia sendiri kita ada beberapa banyak e-commerce ya, mungkin ada beberapa yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, manfaat e-commerce sendiri bagi pelaku bisnis yaitu satu, dapat menghemat waktu. Dengan memiliki situs pada toko online ini, pelaku usaha bisa lebih menghemat waktu, yaitu bisa tetap buka selama 24 jam, dan konsumen bisa bertransaksi kapan saja. Yang kedua, yaitu tidak memerlukan modal besar. Dalam hal ini hanya dengan perangkat gadget serta koneksi internet, pelaku usaha dapat melayani pesanan konsumen secara online. Yang ketiga, yaitu fleksibilitas dalam menjalankan bisnis. Fleksibilitas ini berkaitan dengan kegiatan bisnis yang bisa dilakukan di mana saja serta kapan saja. Yang keempat yaitu mempermudah proses ekspansi bisnis, di mana ekspansi melalui jalur toko online bisa lebih mudah karena modal yang perlu dikeluarkan tidak terlalu besar. Ekspansi bisa dilakukan seperti menambah produk, memperluas target market, merekrut tenaga baru, menambah modal untuk keperluan produksi, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu kemudahan pembayaran dan catatan transaksi. Penjual bisa mendapatkan manfaat praktis karena e-commerce menyediakan beragam metode pembayaran, mulai dari transfer bank, kartu kredit, hingga e-money. Metode pembayaran ini agar pelanggan mudah bertransaksi, dan dengan jejak digital e-commerce, semua transaksi tercatat dalam sistem sehingga mudah dikelola dan meminimalisasi untuk kecurangan. Ada beberapa jenis e-commerce saat ini, yaitu business to consumer. Dalam hal ini yaitu model bisnis B2C, adalah sistem bisnis yang melibatkan perusahaan yang menjual produk dan layanan secara langsung pada konsumen. Berikutnya bisnis to business atau B2B, yaitu ketika kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, sama-sama melakukan entitas bisnis. Yang ketiga yaitu C2B atau consumer to business, yaitu ketika penjual individu menjual barang dan layanan atau jasa kepada perusahaan. Yang keempat yaitu C2C, adalah model bisnis ketika konsumen bertransaksi dengan sesama konsumen. Biasanya penjual individu akan menjual produknya pada konsumen melalui internet. Sekian presentasi chapter 9.6. Ada kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa didiskusikan untuk selanjutnya. Terima kasih. Ya, izin bertanya, Pak Joko, saya duluan mungkin ya.
Pak Hendra, izin bertanya. Tadi presentasi mengenai implementasi produk kompleks. Untuk implementasi produk kompleks sendiri, adakah permasalahan yang paling krusial? Bentar. Terkait implementasi produk kompleks itu permasalahan yang krusialnya itu apa, terus solusinya bagaimana, karena seperti penjelasan di PPT tadi kan untuk implementasi produk kompleks ini merupakan kayak sumber daya manusia itu berdampingan dengan teknologi atau berkolaborasi. Jadi mungkin ada permasalahan atau apa, solusinya seperti apa. Terima kasih. Setelah ada krusial dalam implementasi produk kompleks ya. Itu Mbak Tias ya. Iya Pak Hendra, permasalahannya apa kira-kira yang akan timbul dengan implementasi produk kompleks sama solusinya, karena kan di sini sumber daya itu berdampingan dengan teknologi yang harus saling berkolaborasi. Kira-kira nanti ada permasalahan apa, konflik atau bagaimana gitu, terus terkait solusinya bagaimana? Mungkin dalam pengembangan implementasi produk kompleks tersebut ada beberapa hambatan atau terbesar bagi perusahaan dalam menjalankan implementasi tersebut, yaitu mungkin salah satunya mengenai keSDM-an, bagaimana perusahaan tersebut dapat istilahnya apa ya, dapat memaksimalkan sumber daya manusianya dengan cara memotivasi karyawan tersebut supaya dalam menjalankan strategi perusahaan, terutama mengembangkan atau mengimplementasikan terhadap produk tersebut, dapat mencapai tujuan apa yang menjadi tujuan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, untuk mengatasi hal tersebut, suatu perusahaan dapat melakukan beberapa pelatihan-pelatihan mungkin bagi karyawan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusianya, sehingga nanti dalam menjalankan atau mengimplementasikan suatu produk tersebut harus harus lebih bisa, istilahnya apa ya, mengimplementasikan program atau yang sudah menjadi strategi perusahaan tersebut, misalnya dengan teknologi atau ya, teknologi yang diterapkan perusahaan tersebut bagi karyawan itu sudah nggak canggung lagi gitu loh. Istilahnya dalam mengaplikasikan tugas-tugasnya dalam menjalankan atau mengimplementasikan yang menjadi tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Selain sumber daya manusia, yaitu perusahaan tersebut perlu merencanakan suatu anggaran, karena tanpa anggaran yang tidak tepat dalam menjalankan implementasi tersebut, saya rasa juga tidak akan berjalan dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hendra. Oke, baik. Izin Pak Hendra bertanya. Untuk produk yang kompleks ini, misalnya setelah dirilis atau dijalankan itu tidak sesuai dengan prediksi, misalnya karena
karena banyaknya persaingan, banyaknya kompetitor, itu langkah atau strategi apa? Kemungkinan kan bisa dengan misalnya modifikasi produknya itu sendiri atau modifikasi pasarnya, misalnya terjadi tidak sesuai dengan prediksi, itu pasar yang dituju itu tidak sesuai dengan prediksi, kemungkinan kan bisa dengan modifikasi pasar atau modifikasi produk. Menurut Pak Hendra, lebih utama untuk ke modifikasi produk saja atau ke modifikasi pasar atau harus kedua-duanya, Pak? Terima kasih. Saingan dalam usaha tersebut menurut saya kedua-duanya harus dijalankan ya. Baik itu mengenai persaingan terhadap pesaing dan inovasi dan perlu dikembangkan. Menurut saya dalam menghadapi persaingan usaha itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ini mungkin menjadi bagian dari dua solusi tadi ya, yaitu mengenali kompetitor. Dengan mengetahui siapa kompetitor tersebut, kita dapat membuat strategi pemasaran dengan memanfaatkan kelemahan dalam kegiatan usaha dengan kelemahan pesaing, maksudnya kelemahan kompetitor kita itu apa sih dan bagaimana sih. Dalam hal ini kita dapat menilai setiap risiko ancaman yang datang dari pendatang baru atau dengan pesaing yang sudah ada. Terus berikutnya kita harus bisa mengenali siapa sih pelanggan kita itu. Ini mungkin menjadi bagian dari inovasi juga. Karena produk yang telah dikenal oleh pelanggan-pelanggan kita itu supaya pelanggan kita tetap setia, istilahnya setia terhadap produk kita itu, kita perlu mengenali bagaimana apa sih kemauan dari pelanggan tersebut terhadap produk kita, apa yang perlu diperbarui, apa yang perlu diperbaiki, dan sehingga kita bangun ini akan lebih menambah value bagi perusahaan kita. Terus yang berikutnya dalam kondisi dalam persaingan itu kita harus bisa memahami situasi dalam menghadapi kondisi persaingan dengan cara apa sih dalam menghadapi persaingan tersebut, yaitu pertama-tama kompetitor. Kita harus memperhatikan apa yang kompetitor lakukan dan bagaimana kita menghadapi kompetitor tersebut, sehingga kita bisa membangun strategi agar usaha kita itu bisa lebih diterima, lebih eksis daripada kompetitor kita. Yang keempat itu masih terkait dengan inovasi juga, yaitu selain mengembangkan inovasi itu, dalam berinovasi kita harus mempunyai suatu produk yang unik atau lain daripada yang lain. Karena keunikan produk yang kita buat ini supaya kita bisa membedakan dengan pesaing kita. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, berarti dari produknya sendiri, lalu dari pasar dan kompetitornya ya Pak Hendra ya? Jadi banyak menurut saya harus dijalankan secara bersamaan untuk lebih dalam menghadapi persaingan usaha. Terima kasih Pak. Ya masih Mbak. Oke, Mbak Nurjana udah, Pak Joko siapa lagi udah?
Enggak. Yang sudah kemarin itu sudah apa belum? Ya udah, oke, kalau sudah udah. Caranya begitu, ya, jangan dilempar dulu, ya. Jangan ke audien dulu. Sekarang kita, 2, ya. 2 ini, panel ini, ditanya 3 orang, Pak Joko, pendapatnya dari 2 orang ini, yang paling mengena persepsinya siapa? Silakan Pak Joko. Walah angele neh, tanya meneh, wah moderatornya angel. Ya seperti Ibu kemarin gimana? Ditanya apa kamu? Eh? Saya menanyakan kepada siapa? Siapa yang dari 2 presenter ini siapa yang lebih mengena itu, ya kan? Lupa lagi. Walah kamu kalau lupa terus nggak ketuane piye? Ya, ya, coba. Loh bukan kamu. Bukan kamu yang tanya 3 orang. Bukan Nurjana lagi. Nurjana udah, Ika udah, Fauzi udah, Joko Rianto udah. Yang belum bersuara. Ya, 3 orang. Kalau 3 orang itu kenapa harus 3? Kalau yang 2 itu bisa memilih 2, kalau 2 orang kan yang 1 lawan 1, kalau 2 bisa lawan 1 gitu. Oh, Mbak Ika ya? Belum bersuara ya? Belum, Bu. Belum. Tapi Mbak Nurjana sama siapa? Sama Bu Tita. Bu Tita. Oh, Bu Tita ya. Oke, sekarang Mbak Ita. Ya, habis Mbak Ita siapa lagi? 3 orang. Terus apa lagi? 3 orang sudah habis. Semuanya ada. Oke, ya. Itu caranya, Mas. Boleh. Ya. Ya, bagus. Tuh. Baik, saya izin. Oke. Menurut saya lebih masuk yang Pak Hendra ya, yang terakhir. Saya cukup menangkap hubungan antara produk dan sistem teknologi terkini itu saling berhubungan sepanjang proses pengembangan dan adopsi. Oleh karena itu, pengembang harus menyadari bahwa sumber daya yang berkomitmen untuk pengembangan dan sumber daya yang berkomitmen tidak boleh dipandang sebagai independen atau dipagari. Keduanya berkontribusi pada keberhasilan. Mbak, yang nggak bisa pendapat tuh nggak boleh baca, itu berarti apalan. Skip. Ya. Jadi kalau prefer itu apa yang ada di kepala saudara, baik itu substansinya maupun performance-nya, ya, atau cara body language-nya untuk menjelaskan. Nek baca itu ya ora iso, Mbak. Saya nilai loh pendapat saudara itu. Ya. Jangan sampai enggak. Jadi saudara berargumentasi itu semua saya nilai, saya dengarkan. Ini tuh caranya menyampaikan seberapa. Kita enggak baca ya. Oke, silakan. Terima kasih.
Kalau menurut pendapat saya tadi juga memang dua-duanya bagus ya. Tapi ya memang lebih prefer ke Pak Hendra karena kalau menurut saya kenapa penjelasannya lebih runtut aja sih, lebih runtut, tertata dan lugas ya. Lugas artinya tertata. Kalau yang saya garis bawahi adalah tertata dan berurutan secara presentasinya mulai dari pengertiannya sampai dengan step-stepnya dan contohnya lebih dapat gitu sih. Kalau dari saya itu, terima kasih dan teman-teman. Kayak kalau menjawab pertanyaan, memang tadi ya memang ada sedikit kayak muter gitu ya, agak sedikit muter aja, tapi secara menjawab pertanyaannya ya cukup dapat mengena gitu. Cuma memang ada sedikit yang kurang lengkap dari ada satu pertanyaan yang belum terjawab gitu. Jadi dari ada yang nanya beberapa, tapi kan satu orang nanya misalnya ada sekitar 2 atau 3 gitu ya, misalnya contoh dan apa, ada yang keselip gitu. Tapi overall sih dari pertanyaan itu jawabannya sudah bagus. Dua-duanya juga bagus untuk pertanyaannya. Oke, ya. Izin menyampaikan, Prof. Kalau menurut saya Mas Dimas yang lebih ini ya, lebih gamblang menjelaskan ya, di mana di situ PowerPoint-nya juga jelas menyampaikan bagaimana komersialisasi itu produk disampaikan, terus kemudian contohnya juga jelas. Terus kemudian sebagai contoh itu saya ambil Tokopedia, di mana Mas Dimas dapat menyampaikan inovasi dan adaptasi serta dukungan investor. Dan di situ dalam inovasi dan adaptasi perlu adanya suatu research and development, di mana selalu harus membutuhkan suatu research, penelitian, dan development pengembangan untuk kemajuan suatu produk. Gimana cara menjadikan suatu produk itu di mata masyarakat menjadi komersil gitu. Namun ada beberapa yang perlu disampaikan, yaitu ini kemitraan strategis dan keterlibatan dengan ekosistem startup. Beberapa yang pernah saya baca itu Tokopedia mampu menggandeng beberapa startup yang ada di Indonesia dan juga kemitraan kepada aplikasi seperti GoPay dan mungkin ada aplikasi lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Jadi runtutnya gitu ya Pak Moderator, Pak Joko ya. Untuk ya, satu presenter, terus nanya yang terdahulu, 2, ya, terus yang terdahulu lagi 1, terus habis itu kita akan minta bahas dari preferensi dari para audiens gitu. Nah tadi dua-duanya itu sudah imbang ya, maksudnya itu ya Pak Dimas ya ada suara gitu ya, Mas Indra juga ada suara. Kita bisa lihat ya dari contoh yang diaplikasikan di Mas tadi update. Jadi kalau kita bilang Nokia ya, Nokia itu tahun berapa terkenal? Ya, 2000 awal sampai 2005 gitu ya, 10 ya, 2010. Terus tapi betul fisiknya itu yang diperbarui tebel-tebel itu toh ya ada sing kayak handphone yang wah kotak itu ya bagus dulu itu ya. Kalau punya itu wah keren gitu ya. Kita tahu yang di skornya ya, substansi dari ini adalah apa? Di saat bahwa
kita kalau mau launching produk itu harus ada dua analisis, ini technical segment dan behavior segment, itu paling penting. Ya. Jadi kalau saudara mau bisnis apapun, ya, itu susah loh untuk menentukan saya mau bisnis segmenku yang mana ya, anak-anak apa orang dewasa ya. Kalau sudah orang dewasa, yang kaya apa yang biasa ya. Terus yang gimana lagi? Oh yang biasa itu seperti apa mahasiswa aja ya gitu. Atau pegawai pabrik. Nah ini behaviornya beda. Saudara bisa analisis yang kemarin tadi disampaikan Dimas ya, kalau nggak salah Dimas ya. Ya, itu jadi dua pokok itu harus dipegang. Kalau saudara kepengen inovasi dan tidak tahu mana segmen yang dituju, buta namanya, ya. Inovasi buta ini anyar. Misalnya bilang, oh produknya harus unik kayak gimana? Ya, uniknya kayak gimana? Harus terukur dong, harus kelihatan dong behavior segmennya. Kalau segmennya itu uniknya untuk kalangan atas, misalnya Nokia, uniknya kayak apa? Oh, yang bisa dibawa di saku. Kalau orang-orang kaya kan nggak mau berat-berat. Itu. Terus apalagi misalnya behaviornya. Behaviornya kalau segmen atas tuh apa toh? Dia kebanyakan apa? Behaviornya pasti Mas. Segmen atas. Perilakunya orang segmen atas itu apa? Lebih gaya. Gaya. Ya, gaya. Yang kedua apa? Prestis, Bu. Nah, iya prestisi piye harus ditunjukkan. Prestis itu berarti Iya, tentang misal kebanggaan punya merek tertentu, Bu. apa itu namanya? Dia lebih seneng apa? Misalnya kalau orang kaya itu ya beli Mercy. Ya, Mercy loh. Mercy itu kan mesti tahan banting, handal, ya toh? Nggak mau orang kaya itu yang kualitas abal-abal. Iyalah, ya. Mau beli kaos aja kayak Mas Fauzi kaosnya polo, ya Mas. Baju kokonya aja mereknya berkualitas orang kaya ya. Mesin biasa ya ora polo juga gelem ya ta. Panas gitu misalnya ya ta. Padahal modelnya macam-macam unik. Kaosnya dikasih lengan apa enggak mau. Yang penting kualitasnya bagus. Ya. Itu behaviornya orang segmen atas. Kalau saudara mau memberikan orang segmen atas, misalnya, oh ini Bu, lebaran Bu, mau dikasih kue besar, bolu besar, harganya 500.000, dapat besar, ada yang 500.000 tapi dapatnya cuma 1 lepek. Kalau ngasih orang kaya, yang 1 lepek itu apa yang tadi bolu besar? 1 lepek. Ya, orang kaya itu udah banyak makan, oh. Jadi ya sedikit, habis itu ada lagi. Nah, kalau ngasih, wah makanya si Harvest itu, apa, roti itu, wah terkenal itu ya, untuk kelas-kelas menengah. Itu kan kita tidak, oh itu produknya unik loh. Unik sing mana. Ya, tidak sekedar itu. Kita harus menganalisis behaviornya. Jadi kalau sekarang saudara mau kasih makan gitu ya, makanan lah. Nggak usah besar-besar, kasih aja permen coklat. Kalau dari luar negeri kasih aja permen coklat yang enak, udah cukup.
nggak usah beliin yang saudara berat-berat gitu ya. Itu perilakunya. Kalau mau beli lihat dia laptop gitu ya. Laptopnya mesti yang Apple kecil, tipis, ya kan? Nah, Apple kecil, terus handphonenya, terus dibanting-banting. Dia kan nggak mau bawa, ditaruh di koper, dibanting itu nggak apa-apa. Ya, nah saya pernah mencoba ya. Kan laptop itu mesti di bagasi itu boleh, tetapi kadang-kadang kan dibawa terus kita capek pada waktu scanning itu mau check-in itu kan capek-capek gitu. Nah, saya taruh di koper. Saya punya 2 laptop, yang satu merek berkualitas, satu enggak. Yang berkualitas itu sampai 5 tahun ya, banting-banting kan dalam bagasi, enggak apa-apa. Yang satu baru 2 tahun tuh gitu. Nah, padahal kalau kita buat laptop itu kan isinya banyak, tahu-tahu itu datanya hilang. Nah, kesel. Maka perilakunya itu. Inovasinya, saudara lihat, ya. Orang kaya berarti kalau HP itu senangannya pakai merek apa sekarang? Sekarang mereknya apa, Pak Indra? Apa? Masih unmute? HP-nya orang kaya apa? Nggak dengar ya Pak Indra. Oke, Pak Dimas. iPhone, Bu. Apa namanya? iPhone 14, Bu. Oh gitu ya. Harganya berapa? 20 apa ya? Nggak tahu, Bu. 30 ya. 30 ya. Nah, 30 kalau yang dapat Oppo apa-apa dapat 15 ya. Iya, Bu. Pakai Lenovo ya ora apa-apa ya. Pakai bisa ya. Nah, ini membuktikan bahwa technical produk itu benar-benar ya. Oke, jadi banyak inovasi yang dilakukan. Saudara itu adalah orang manajemen. Manajemen itu harus tahu inovasi itu dari mana, tidak hanya dilihat dari produk unik, produk baru ya. Kalau saudara bilang itu, tapi bagaimana saudara bisa cocok menyasar dengan segmennya ya. Dan saudara harus menembus keragaman segmennya. Jadi kenapa di Honda itu menembus keragaman segmen? Segmen ke atas misalnya Camry, segmen agak ke bawah lah ya. Honda itu apa ya? Brio. Brio, Bu. Brio. Itu sing segmen rendah, sing tengah. Oh ya Accord. City, Bu. Ya RP. Ya. Sing paling mahal kan apa toh? Camry ya. Sing 1 miliar itu. Oh ya, piro kuwi? Oh, 1,4. Terus sampai ada yang Brio berapa? Brio berapa? 150. Ya, jadi keragaman segmen ya. Dan dia memperbarui. Ya, kita lihat Innova, Toyota. Toyota itu Camry ya Toyota ya yang paling atas ya. Ya, Toyota. Terus segmen bawah Innova ada segmen atas, menengah, ke bawah ya. Dan itu selalu berinovasi. Uniknya ning di. Nah, kita lihat behaviornya. Kalau orang
orang kelas atas itu Camry yang bagus, ya ora unik-unik tenanan. Tapi sing menengah bawah ya misalnya uniknya warnane ungu, ngono, misalnya ya. Nah, orang sing behavior orang ke atas tuh pakai ungu ya nggak mau, ya. Kebanyakannya orang kelas atas itu warnanya apa? Hitam, ya. Kenapa harus hitam? Excuse. Oh, betul. Sing jawab Mas Joko Rianto. Dulu aku tak takok Mbak Hestita jajal. Yang takok. Mbak Hestita, behavior segmen ya pelanggan atas itu untuk mobil itu warnanya apa? Hitam Bu sama kayak Pak Joko, karena kebanyakan orang behavior kelas atas makanya hitam. Kesannya kayak looks misteri gitu. Oh gitu, oh sama ya. Oke, gimana dengan Mas Indra? Iki gak ngomong kok, kat dik mau ome Yang lainnya dengar, Bang. Aku kok nggak dengar? Enggak, Bu. Dengar, Bu. Mic-nya bermasalah sepertinya, Bu. Kebanyakan kolak ini. Oke. Ya, ini contoh aja ya tadi yang dijelaskan Mas Dimas, behaviornya adalah betul Mbak Tita dan Mas Joko hitam. Orang tuh ya, kalau pakai baju juga gitu. Ya, kalau saudara keluar negeri, itu nggak usah pakai sing macam-macam, putih, hitam gitu aja. Ini pakai lonteng-lonteng, pakai apa, ngono, iya pun. Ya. Pasti pakainya, saya pernah ya di mana itu ya, di negara terkenal gitu ya, kerudungnya juga hitam. Jadi kalau saudara kalau mau nanti jamuan makan malam dengan pejabat tinggi dan sebagainya, paling netral ya pakai hitam ya, jas hitam putih gitu, kerudungnya putih gitu. Nek misalnya bajunya putih ya kerudungnya hitam gitu. Terus ditanggung pasti keren daripada ora tadi aduh yang sijine ungu, yang sijine anu tabrakan pisan. Aduh, ini orang dari mana gitu. Ya, Ada jadi cipu, Bu. nanti kalau di kedutaan apa-apa udah bawa baju jas hitam satu gitu aja, wes aman ya, sama apa ya kerudungnya putih apa itu sudah keren. Nah ini behaviornya apa ya harap unik. Misalnya saudara ya inovasi ya mesti produk unik ya. Saudara lihat channel ya guys itu coba lihat sepatu Belly itu keunikannya di mana? Pasti dari kualitinya ya. Enak dipakai, nyaman ya, modelnya biasa. Oke, itu untuk malam ini saya kira cukup. Mudah-mudahan saudara masih kuat ya puasa ya. Oke. Insya Allah, Bu. Ini ya, selamat terawih ya. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Malam.